Banyak yang bilang Israel sedang menghadapi karma atas serangan genosida tanpa ampun yang ditujukan ke rakyat Palestina. Memasuki hari ke-280 sejak serangan pertamanya pada 7 Oktober 2023 kemarin, sudah tak terhitung lagi berapa banyak kerusakan dan kerugian yang diderita oleh Palestina. Dikabarkan lebih dari 38.000 orang, sebagian besar warga sipil telah menjadi korban dan sebanyak 2,3 juta orang di daerah terpaksa pindah dan mengungsi. Meskipun menjadi pihak yang melakukan agresi militer, ternyata Israel juga merasakan karma atas perbuatan kejinya. Tak hanya urusan bangunan dan infrastruktur yang rusak, warga Israel juga ikut merasakan dampak serius atas serangan tersebut. Dikabarkan, sekitar 230.000 orang warga Israel memilih untuk mengungsi di tengah meningkatnya serangan yang terjadi di perbatasan Lebanon di utara dengan kelompok Hizbullah bersama faksi-faksi Palestina sekutu. Dari jumlah tersebut, setengahnya diperintah untuk mengungsi dari 105 komunitas di dekat perbatasan Gaza dan Lebanon di selatan dan utara. Sementara setengahnya memilih untuk meninggalkan daerahnya dan mencari tempat lain untuk pindah secara permanen. Lalu, kemana perginya para pengungsi ini? Ternyata, banyak yang telah dipindahkan ke daerah yang lebih aman di dalam negeri, seperti Eilat, di mana warga Israel bersatu untuk mendukung mereka dengan akomodasi sementara dan sumbangan. Dari data yang dirilis oleh Otoritas Kependudukan dan Imigrasi Israel, hampir setengah juta orang Israel telah meninggalkan Israel sejak hari pertama serangan. Dilaporkan juga, sekitar 470.000 orang Israel telah beremigrasi dari Israel dan tidak diketahui apakah mereka akan kembali atau tidak. Informasi dari Kementerian Pertahanan bilang, kalau pihaknya memberikan layanan dan bantuan untuk 120.000 pengungsi Israel yang diperintahkan untuk mengungsi dari 25 komunitas hingga 4 km dari jalur Gaza. 28 komunitas lainnya hingga 2 km dari perbatasan Lebanon. Lebih lanjut, jumlah pengungsi tersebut dibagi menjadi 2 kategori utama. Orang-orang yang telah sepenuhnya dievakuasi dari rumah mereka dan orang-orang yang memenuhi syarat untuk beristirahat dan menenangkan diri untuk sementara di wisma dan hotel yang disubsidi oleh pemerintah Israel untuk sementara. Meskipun ditempatkan di tempat yang relatif aman, beberapa di antara mereka kekurangan kamar. Bagaimana tidak, banyak hotel ditutup dan beberapa tidak cocok untuk menjadi tuan rumah selama masa perang. Bahkan, jumlah kamar yang tersedia hampir habis dan orang-orang di dalamnya benar-benar berebut kamar gratis di seluruh negeri sesuai dengan persyaratan pemerintah. Tentu, negara bertanggung jawab atas orang-orang Israel ini sampai militer mengizinkan mereka untuk kembali ke zona militer tertutup di dekat perbatasan Gaza dan daerah terlarang di dekat Lebanon. Nah, jika tempat tinggal saja tidak cukup untuk menampung mereka, bagaimana dengan pekerjaan dan mata pencaharian mereka? Sektor ekonomi adalah sektor yang paling berdampak. Israel menghadapi masalah berkurangnya pendapatan negara yang membengkak menjadi 7,6% dari produk domestik bruto sebesar 3,96 miliar dolar atau sekitar 64 triliun rupiah selama setahun belakangan ini. Hal ini dikarenakan pemerintah terus menuangkan miliaran shekel untuk mendanai serangan agresi selama berbulan-bulan dan konflik skala rendah dengan Hizbullah. Sebelum serangan terjadi tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Israel diproyeksikan mencapai 3% per tahunnya untuk periode 2023 sampai 2024. Namun, akibat eskalasi konflik, proyek ini turun menjadi sekitar 1,5% pada tahun 2024. Akibatnya, hampir 1 juta orang kehilangan pekerjaan dan menganggur. Bagi para pekerja, terutama mereka yang berada di daerah yang terkena dampak, ada tantangan dalam mempertahankan pekerjaan dan stabilitas pendapatan. Banyak yang tidak dapat pergi bekerja karena masalah keamanan, dan beberapa bisnis ditutup untuk sementara. Gangguan ini meluas ke sektor-sektor penting seperti perawatan kesehatan, di mana permintaan untuk layanan darurat dan trauma telah meroket akibat serangan balasan dari pihak Hamas, yang memberikan tekanan besar pada petugas dan fasilitas perawatan kesehatan. Bahkan, serangan ini diperkirakan merugikan Israel sekitar 1 miliar shekel
atau sekitar 4,6 triliun rupiah per hari. Beban keuangan ini lebih parah daripada konflik-konflik sebelumnya dan telah menyebabkan ketidakpastian dan ketidakstabilan yang meluas. Banyak bisnis, terutama di wilayah selatan Israel, terpaksa harus tutup atau beroperasi dengan kapasitas yang lebih rendah karena masalah keamanan, yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja dan peningkatan yang signifikan pada tingkat pengangguran. Sekolah-sekolah di Israel juga mengalami masalah yang sangat pelik. Banyak sekolah telah ditutup atau beralih ke pembelajaran jarak jauh untuk memastikan keselamatan dan keamanan siswa, guru-guru, dan staf. Kejadian ini benar-benar menimbulkan tantangan, terutama dalam menjaga kualitas pendidikan dan memastikan semua siswa memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan. Para siswa juga menghadapi guncangan psikologis akibat dari serangan roket dan kehilangan beberapa anggota keluarganya. Tak hanya siswa, orang-orang dewasa juga mulai mengalami tekanan psikologis. Orang-orang yang tinggal di zona perang punya tingkatan resiko yang lebih tinggi terhadap masalah kesehatan mental, depresi, gangguan kecemasan, gangguan stres pasca trauma, dan masih banyak gangguan mental yang lebih mengerikan. Banyak dari mereka benar-benar marah dan ketakutan atas korban yang disandra. Beberapa bulan yang lalu, anggota keluarga sandra Hamas menyerbu rapat parlemen Israel di Yerusalem. Mereka itu mendesak pemerintah Israel bertindak lebih baik untuk membebaskan para sandra. Sekitar 20 kerabat sandra ini marah dengan pemerintahan Benjamin Netanyahu. Netanyahu dianggap mengorbankan warganya dan memilih menolak bersepakat dengan Hamas. Seorang wanita menyerbu rapat parlemen dengan membawa foto 3 anggota keluarganya yang turut disandra oleh Hamas. Wanita itu berteriak kepada forum parlemen untuk membebaskan mereka. Situasi pun semakin panas saat mereka memaksa masuk ke ruangan rapat tersebut dan mengakibatkan suasana semakin kacau. Rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur Bank Israel dan Ketua Komite Keuangan Israel. Masalah psikologis, sekolah ditutupkan dan diliburkan, pengangguran dan masalah ekonomi merupakan efek domino dari serangan agresi yang masih berlangsung sampai hari ini. Banyak dari kita yang udah paham kalau masalah ekonomi negara juga berimbas pada kelaparan dan kehabisan bahan makanan. Tersebar laporan tentang kekurangan pangan di seluruh Israel. Saksi mata di kota-kota bagian utara dan tengah telah melaporkan berbagai kekurangan roti, produk segar dan daging di beberapa supermarket, termasuk Shufersal, Osher Art, Politzar, Carrefour, dan Rami Levi. Lalu yang lain juga mencatat adanya kekurangan telur, kertas toilet, sup instan, mie, dan ikan kaleng. Ron Tomer selaku Presiden Asosiasi Produsen Israel sempat mengatakan bahwa 90% fasilitas pangan Israel berada di dalam zona konflik. Jika pemerintah tak kunjung turun tangan, maka kemungkinan besar krisis pangan akan menimpa masyarakat Israel dalam waktu yang dekat. Nah, dari sini pihak asosiasi tersebut kemudian mendesak pemerintah untuk mengambil langkah komprehensif untuk mencegah skenario krisis pangan terburuk. Sehubung dengan kejadian ini, mungkin dari kita masih ingat pada Desember 2023 kemarin bahwa Houthi melakukan blokade. Semua kapal yang menuju ke Israel dilarang dari Laut Merah dan Arab. Tindakan ini dilandasi dengan rasa empati Houthi terhadap nasib rakyat Palestina atas kekejian Israel yang tidak mengenal ampun. Mereka diduga menargetkan semua kapal yang menuju ke Israel tanpa pandang bulu, serta memberi peringatan pada perusahaan pelayaran internasional agar tidak berurusan dengan pelabuhan yang ada di Israel. Aksi blokade ini digadang-gadang merupakan strategi Houthi untuk menyengsarakan perekonomian Israel. Serangan tersebut mengancam kapal yang lewat melalui koridor vital ini dari terusan Suez melalui Samudra Hindia dengan pengiriman kargo dan energi. Nah, Laut Merah tentu punya peran yang sangat penting. Bagaimana tidak? Sekitar 10% dari semua minyak yang diperdagangkan melintasi Laut Merah dan diperkirakan jumlah barang berjumlah 1 triliun dolar bergerak melalui selat setiap tahun. Sebelumnya, Pusat Perekonomian dan Industri Israel juga udah ngasih peringatan kalau biaya pengiriman barang bakal meningkat sewaktu-waktu melalui Laut Merah akibat dari Houthi yang melakukan blokade. Pun dilaporkan
bahwa perusahaan pelayaran internasional telah menangguhkan transit melalui Selat Bab al-Mandab di Laut Merah. Langkah ini dilaporkan menimbulkan kerugian sekitar 3 miliar dolar bagi ekonomi Israel, yang mana itu sekitar 3 kali lipat biaya barang impor ke wilayah padat penduduk.